Sekarang ini kita memberikan informasi kepada Anda, ada berita memilukan dari seorang bocah berusia 6 tahun bernama Jamal asal Garut, Jawa Barat yang kehilangan kedua tangannya akibat tergilas mesin pencetak bata. Ya, mudah-mudahan bisa langsung cepat sembuh ya pemirsa. Dan ini dia liputannya untuk Anda. Mau lihat. Malang nian nasib Jamaluddin Muhammad. Bocah berusia 6 tahun ini harus kehilangan kedua tangannya lantaran tergilas mesin pres bata merah di kampung Cisanta, Garut, Jawa Barat. Hari Sabtu tepat 21 Januari 2017 seolah menjadi mimpi buruk bagi pasangan Heriadi dan Lisnawati. Heriadi tak menyangka jika tangan putra kesayangannya itu harus diamputasi hingga bahu. Tak hanya Jamal, nasib nahas pun juga menimpa sang kakek Holidin. Alih-alih menolong sang cucu, justru jari tengahnya terjepit hingga dokter menyarankan untuk diambil tindakan amputasi. Dengan tegar, Heriadi sedikit merunut kembali kejadian yang dialami sang buah hatinya. Jadi dia saya bawa ke tempat kerja. Nah, di tempat kerja itu pun lagi kekurangan orang. Jadi anak kayak ada yang jagain. Dia ikut masukin tanah ke dalam mesin. Kakeknya sempat nolong, matiin mesin sama ngambil sepedanya. Tapi kakeknya tangannya juga putus. Saya lagi kerja, satu kali mah itu si Ade kelihatan. Dilarang sama saya, Dek, jangan ke sana, mundur. Dikirain si Ade mundur. Pas saya membelakangi si Ade, saya lihat udah si Ade udah masuk. Saya loncat, matiin mesin. Pas udah mati mesin, saya nolong si Ade. Pas itu si Ade ditarik sama dua orang, saya lalu putar balik itu arah mesin. Jadi supaya keluar gitu. Kalau gak Ade putar balik gak bisa keluar. Dan kini usai melakukan beberapa rangkaian operasi, kondisi Jamal terus membaik. Lihat saja saat Jamal mendapatkan kado spesial dari tim dokter dengan menghadirkan badut sulap demi menghibur bocah Malang tersebut. Masuk, wah ditiup tuh, wah masuk, tiup tuh, iya, ya, tiup lagi, udah bu, ya 1, 2, 3, ya, terus, gitu, ada, tiup, wah, ya, kita lihat ya, 1, 2, 3, kali hobi udah jadi 1. Hingga kini tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung terus melakukan pemantauan. Bahkan Ketua Tim Dokter Ahli Ortopedi Guna Aryo Harjo Utoyo mengungkapkan kondisi bocah kelahiran tahun 2011 itu terus membaik pasca operasi tandur kulit yang diambil dari pahanya ke sendi lengan yang mengalami luka. Jika kondisi tersebut semakin membaik, dalam waktu dekat pihak rumah sakit berencana bakal membuatkan tangan palsu untuk Jamal. Kalau luka baik, mungkin fitting atau baru dipikirkan untuk tangan palsu dan lain-lain. Kita lihat hasil penutupan luka dengan kulit barunya itu kalau take atau kalau semuanya kulitnya bisa hidup diterima dengan di lukanya, berarti bagus lah gitu. Yang kemarin saya konsulkan adalah ke psikiater. Hari ini baru saya konsulkan ke psikolog. Jadi belum ada tindak lanjut karena mungkin masih ada tindakan dari kita juga gitu ya. Kejadian memilukan yang terjadi pada Jamal membuat banyak kalangan selebriti ikut prihatin. Bahkan pasangan suami istri Stephen William dan Celine Angelista sempat hadir beberapa waktu lalu ke Rumah Sakit Bandung untuk memberikan dukungan kepada Jamal. Ini yang ketemu sama Stephen William. Pas di rumah sakit, ya menjenguk. Dan ini pembelajaran juga sih, maksudnya ke orang tua gitu ya. Maksudnya lebih berhati-hati untuk membawa anak-anak juga ke tempat kerja atau apa. Bukannya nggak boleh, cuman kalau seandainya membawa pun mungkin lebih diperhatiin juga anak-anaknya gitu. Kadang mau dibilang salah juga kita nggak bisa ngomong salah juga karena ya kita nggak tahu di situasinya mereka, kondisinya mereka kayak gimana gitu. Sekarang bukannya saya mau menyalahkan orang tua, tapi sudah pasti anak bisa berada di tempat itu kenapa orang tuanya ada di mana. Kalau orang tuanya nggak, dia bilang saya lagi baru cuman begini sedikit, anak saya udah begitu loh. Tapi bagaimana anak bisa berada di situ
Seharusnya ini bukan tempat anak. Kalau ini adalah tempat pekerjaan orang tua, anak tidak layak untuk dibawa ke tempat pekerjaan seperti itu. Ya, kejadian yang menimpa Jamal memang menjadi perhatian banyak pihak. Seorang anak kecil yang belum bisa memilah mana yang baik dan tidak mengharuskan orang tua selalu menjaga agar kejadian yang serupa tidak terjadi pada anak di kemudian hari. Oh, kalau itu kan kalau saling menyalahin kayaknya enggak sih, tapi ya menyesal gitulah. Tadinya agak kurang pengawasan gitu terhadap anak. Itu harus berpulang sama diri kita sendiri, bagaimana rasa tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak-anak gitu. Kayak saya kan memang anak-anak saya lebih banyak di rumah mantan suami karena kan sekolahannya mereka lebih dekat ke sana kan gitu loh. Nah tapi pada saat saya ketemu mereka, quality time yang saya lakukan terhadap anak-anak saya ini sangat concern banget. Saya tanya semuanya masalah sekolah, masalah detail pergaulan atau apapun. Orang tua melihat darah dari anaknya, itu pasti dalam hati dia udah bilang, kenapa nggak saya aja sih? Kalau bisa penyakit itu dikasih ke saya, mungkin saya aja yang ngalamin itu, jangan anak saya. Masuk, iya. Udah Bu, iya 1, 2, 3, Yang penting duduk dah, saya duduk. Yang penting saya mau duduk aja. Selagi saya bisa nongol duduk, nyanyi satu lagu. Jangan sampai saya terus dibayar. Jangan sampai saya menunggu.